Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di sini dengan saya Yoga Indra Wijaya dengan NIM D02171124 dan saya Bibit Nur Iksan D021119. Di sini kami akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Fathul Imron dan mata kuliah evaluasi pembelajaran. Tentang pengertian evaluasi pembelajaran dari Rabbi Taylor, evaluasi sebagai proses untuk menemukan sejauh mana tujuan pendidikan yang sedang direalisasikan. Evaluasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan suatu tolak ukur untuk memperoleh suatu kesimpulan. Yang kedua, fungsi. A. Fungsi nonaktif atau pembelajaran. Fungsi untuk memperbaikan sistem pembelajaran. Yang kedua, fungsi diagnostik untuk mengetahui faktor kesulitan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, fungsi sumatif untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik. Yang keempat, fungsi penempatan, menempatkan peserta didik sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kelima, pengukuran keberhasilan, mengukur seberapa besar keberhasilan peserta didik menguasai materi yang telah disampaikan selama proses belajar mengajar atau PBM. Ya, dan yang ketiga yaitu tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu mendeskripsikan kemampuan belajar siswa, dan yang kedua mengetahui tingkat keberhasilan PBM, dan yang ketiga menentukan tindak lanjut hasil penilaian, dan yang keempat memberikan pertanggungjawaban. Yang keempat, macam-macam evaluasi pembelajaran. Macam-macam evaluasi pembelajaran dibagi menjadi tiga, yaitu satu, evaluasi formatif, evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dari meningkatkan proses belajar dan mengajar. Yang kedua, evaluasi diagnostik, yaitu evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Dan yang ketiga, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif sendiri adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dari kemajuan belajar siswa. Kemudian yang kelima, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan evaluasi yang mendapat informasi yang akurat. Di antaranya, yang pertama, dirancang secara jelas abilitas yang harus dinilai, materi penilaian, alat penilaian, dan interpretasi hasil penilaian, patokan kurikulum. Yang kedua, penilaian hasil belajar menjadi bagian integral dalam proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, agar hasil penelitian objektif, gunakan berbagai alat penilaian dan sifatnya komprehensif. Yang keempat, hasilnya hendaknya diikuti tindak lanjut. Ya, mungkin sekian dari penjelasan kami berdua. Apabila ada tutur kata atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga video ini kalian mendapat pembelajaran tentang evaluasi pembelajaran.